Anda masih bersama kami di Kompas Petang dan kita masih membahas terkait dengan bergabungnya Partai Demokrat di koalisi untuk mendukung Prabowo Subianto. Tadi ada yang tertinggal, Mas Andi, for you saya siap turun gunung katanya Pak SBY. Ini sesiap apa sih Partai Demokrat dan ada hal besar apa yang akan dilakukan Demokrat untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024? Itu kan memang komitmen dari Pak SBY. Sekali kami menyampaikan komitmen untuk bergabung bersama koalisi Pak Prabowo, maka tentu saja baik Pak SBY maupun seluruh ketum AHY dan seluruh mesin politik Partai Demokrat akan berjuang bersama-sama sepenuh hati dan bekerja keras memenangkan Pak Prabowo sebagai presiden pada pemilu 2024. Selama ini Pak SBY kan lebih banyak melukis dan membina tim bola voli, tapi kali ini beliau mengatakan saya akan turun gunung. Oke, jadi spesial ya for you-nya ya. Baik, saya akan ke Pak Edi. Pak Edi, dengan langkah politik ini Demokrat bergabung untuk mendukung Prabowo Subianto. Jika nanti ke depannya elektabilitas antara Mas Ahaye dan juga Pak Erick Thohir ini saling susul menyusul, bagaimana PAN akan menanggapi hal ini? Karena di sisi lain Mas Ahaye juga menitipkan pesan untuk bergabung, yaitu menitipkan agenda perbaikan dan perubahan. Ya, kita tentu seperti yang saya sampaikan, kita menghormati berbagai usulan yang disampaikan, tetapi kita memang PAN sudah 2 tahun ini selalu kemana-mana ketika partai-partai mengajukan capres, kita mengajukan cawapres. Dan cawapres kita adalah Pak Erick Thohir, dan itu sudah secara konsisten 2 tahun kita sampaikan dalam pertemuan kita dengan Ibu Megawati dan teman-teman PDIP, begitu juga ketika bertemu dengan Pak Prabowo untuk pertama dan kedua kalinya kita sampaikan juga, sehingga hari ini pun kita masih tetap berupaya dengan baik untuk menyampaikan Pak Erick Thohir agar bisa diterima oleh Pak Prabowo. Tetapi tentu hal ini kita serahkan kepada forum ketua umum untuk membahas dan memutuskannya. Dan di dalam forum itu ada Mas Ahaye juga sebagai ketua umum Partai Demokrat. Jadi saya kira itu yang kita serahkan, mekanismenya sudah ada. Kita sudah ada forumnya, ada mekanismenya, tinggal nanti para tokoh-tokoh bangsa kita ini kemudian memutuskan hal tersebut. Tetapi yang perlu saya sampaikan juga sebagai tambahan di sini, kemarin kata-kata yang tadi disampaikan juga oleh Mas Andi Malarangeng, bahwa Pak SBY akan turun gunung, itu justru membuat kita tuh bertambah semangat. Karena Pak SBY sebagai begawan bangsa di bidang politik itu selama ini sudah ibaratnya sudah berada di padepokannya, sekarang malah turun gunung. Dan kita juga tidak boleh mengecilkan peran Demokrat memiliki jejak dan pijakan yang kuat di Jawa Timur. Di Jawa Timur, sehingga ya ini merupakan basis yang ingin memang kita kuatkan pemenangan Pak Prabowo di sana. Tapi inilah mungkin yang bisa saya sampaikan terkait 2 hal tersebut. Oke, jadi siapapun nanti yang dipilih Prabowo Subianto dan para ketua partai akan legowo ya untuk mendampingi Prabowo Subianto ya? Pasti kita akan legowo karena itu sudah kita sepakati di awal. Baik, saya akan ke Mas Hanta. Mas Hanta, ini koalisi cukup gemuk dengan partai-partai besar dan juga rata-rata nasionalis ya. Kalau Mas Hanta melihatnya nanti elektoralnya efeknya akan seperti apa? Apakah nantinya akan ada tarik-menarik kepentingan atau justru akan berjalan secara smooth? Ya, pertama Pilpres itu adalah pertarungan figur ya, bukan pemilu legislatif. Kalau pemilu legislatif ada variabel partai. Kalau dalam pemilu Pilpres itu figur capres-cawapres jauh lebih determinan. Tapi bahwa partai memberikan daya dongkrak, memberikan sebagai potensi mesin politik itu penting. Mesin politik kalau kita bicara Demokrat, yang saya kira ada potensi. Yang kedua, dari sisi tadi saya katakan jejaring Pak SBY sebagai mantan presiden 2 periode. Yang ketiga, pengalaman memenangkan Pilpres 2 periode itu juga bisa menjadi potensi bagi Pak Prabowo yang baru saja Partai Demokrat bergabung. Nah, kalau kita lihat dari sisi Pak Prabowo nanti titik krusialnya yang setelah bergabung, setelah koalisi bicara tentang formula, komposisi, ada soal cawapres yang Cynthia. Bagaimana proyeksi siapa cawapres bagi Pak Prabowo. Kalau kita lihat variabel paling determinan menentukan cawapres termasuk di Pak Prabowo kan ada 3 di fase ya. Bagaimana dari aspek kandidasi, pencalonan, kandidasi, eleksi, dan
governability. Dari sisi kandidasi pencalonan, ini faktor sangat ditentukan tingkat akseptabilitas para veto player, para orang-orang kuat di partai. Jadi Pak SBY, Pak Zulkifli Hasan, Pak Airlangga, dan seterusnya. Ini yang siapa yang paling diterima. Dan jangan lupa, kalau saya lihat ada faktor satu lagi, kingmaker, selain Pak SBY dan lain-lain, faktor Pak Jokowi. Kita lihat faktor Pak Jokowi, akseptabilitasnya tinggi ke Pak Jokowi, ada nama Pak Erick Thohir, belakangan misalnya Gibran dan seterusnya, itu akan menjadi dua nama yang saya kira paling kuat ya saat ini ya, di luar nama yang lainnya tentunya. Nah, yang kedua saya ingin jawab pertanyaan tadi, dari sisi elektoral, elektabilitas. Pak Prabowo membutuhkan komplementer ya dari dua hal. Satu secara teritorial, tadi Jawa Tengah dan Jawa Timur, kita tahu basis Pak Prabowo di Jawa Barat, berarti cawapres dan mesin politik harus bekerja keras di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya, kita tahu masing-masing partai punya basis di daerahnya masing-masing. Nah, yang kedua, tadi saya ingin jawab juga, ini partai nasionalis semua. Nah, bagaimana juga punya pendekatan ke basis NU. Jadi cawapres harus memiliki relasi ke NU, tidak harus seorang ketua PBNU dan sebagainya, tapi punya relasi politik ke NU atau punya basis di NU, punya kedekatan dengan NU juga penting itu. Ditambah pemilih milenial misalnya untuk melengkapi dari sisi elektoral. Jadi harus komplementer. Ditambah basis Pak Jokowi kalau bisa, supaya bisa memecah pemilih dari sisi Pak Ganjar misalnya kalau mengambil basis Pak Ganjar. Tadi kalau menggunakan spektrum politik kan di tengah. Bagaimana strategi mengambil ke kiri, bagaimana strategi mengambil ke kanan. Itu juga sama pentingnya. Terakhir, cawapres kalau terpilih dari sisi governability. Bagaimana pemerintahan sukses dibutuhkan figur yang punya pengalaman, punya melengkapi dari sisi kekurangan Pak Prabowo dan seterusnya. Saya kira semua figur yang disebutkan kalau secara elektoral dari nama yang disebutkan tadi kuat ya. Termasuk Pak Erick Thohir di survei itu masuk top 3 ya, nomor 3 besar. Termasuk Pak AHY. AHY itu di nomor 3 di survei kami terakhir. Tapi gini Mas Hanta. Angka yang signifikan. Oke. Ya. Mas Hanta, kalau ketika SBY sudah turun gunung untuk ikut mendukung Prabowo Subianto, ketika nanti yang dipilih adalah bacawa presnya nama lain, Erick Thohir atau yang lainnya, apakah ini nantinya juga akan mempengaruhi elektoral dari Partai Demokrat sendiri? Saya bacaan saya ya, untuk kali ini sebenarnya di koalisi perubahan juga tidak memaksakan cawapres AHY tadi kalau kata Bang Andi. Tapi saya melihat paling tidak untuk di koalisi Prabowo, Partai Demokrat lebih realistis. Saya kira tidak terlalu menjadikan syarat Pak Mas AHY jadi cawapres. Dugaan saya, bacaan saya. Jadi sudah siap dengan bukan formulanya, skenario-nya bukan AHY cawapres. Karena kalau Pak Prabowo dan AHY dipasangkan dengan basis militer yang sama, meskipun tidak masalah, tapi saya kira tidak terlalu menguntungkan secara elektoral untuk konteks pemilu 2024. Kita tidak tahu perkembangan ke depannya. Sehingga kalau kemudian dipilih, masih ada peluang menurut saya Partai Demokrat. Pertanyaannya kan, apakah dapat limpahan elektoral, kotel efek, kalau tidak dapat cawapres. Seperti saya katakan tadi, ini kan di spektrum tengah. Bagi Demokrat, sebagai partai tengah, relatif bisa ngambil basis lebih mungkin ya, ketimbang misalnya capresnya lebih mengusung narasi ke kanan. Kalau ke kanannya partai berbasis seperti PKS yang akan mendapatkan insentif lebih banyak. Nah, kalau misalnya capresnya, narasinya memang di tengah, persatuan dan seterusnya, dan itu saya kira bisa menjadi peluang bagi Partai Demokrat. Nah, cuma memang semua mereka berebut di tanda petik ya ceruk yang relatif sama, yaitu tantangan di Pilpres itu koalisinya satu sisi mereka berkoalisi di Pilpres, di saat yang sama partai-partai ini sedang berkompetisi di pemilu legislatif, dan itu saya kira sah-sah saja gitu. Baik, terima kasih. Tentunya ini menjadi arah baru. Kita lihat nanti hari Kamis 21 September, apakah selain deklarasi juga akan diumumkan bacawa pres yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Terima kasih Pak Edi Suparno, Sekjen dari Partai Amanat Nasional, Pak Andi Malarangeng, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, dan juga Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.